Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Bertemu kembali dengan saya Meta Nursita sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan 9 yaitu investasi saham. Berikut merupakan tutorial pembelajarannya. Pertemuan 9. Investasi saham. Pengertian investasi: upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Modal bisa berupa uang atau sumber daya yang lain. Dengan berinvestasi, orang berharap bisa mendapatkan manfaat di masa mendatang. Pengertian saham: saham merupakan dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham didefinisikan sebagai satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi, ketika seseorang membeli saham atau dalam suatu perusahaan, maka orang tersebut telah memiliki hak atas aset dan pendapatan perusahaan tersebut dengan porsi sebesar saham yang dibeli. Karakteristik saham: saham dibagi menjadi dua, saham biasa atau common stock dan saham preferred. Saham biasa memiliki karakteristik hak pemegang saham didahulukan ketika perusahaan menerbitkan saham baru. Yang kedua, pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas, yaitu sebesar saham yang dimiliki. Ketiga, pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam memilih dewan komisaris. Kemudian, karakteristik saham dalam saham preferred. Terdapat beberapa tingkatan yang dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. Saham preferred terdapat tagihan terhadap pendapatan dan aktiva, serta mendapat prioritas tinggi dalam pembagian dividen. Dalam saham preferred dapat ditukar menjadi saham biasa melalui kesepakatan antara perusahaan dengan pemegang saham. Perbedaan saham biasa dan saham preferred adalah sebagai berikut. Manfaat dan keuntungan saham dapat dilihat dalam capital gain dan dividen. Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga belinya. Setiap investor saham mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang dimiliki. Sedangkan dalam dividen, keuntungan yang diperoleh dari pembagian dividen tunai suatu emiten, ini merupakan pendapatan tambahan yang diperoleh oleh investor bila membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang bagus. Risiko investasi saham. Dalam berinvestasi saham tentu memiliki sebuah risiko. Risikonya diantaranya adalah risiko likuidasi, tidak ada pembagian dividen, investor kehilangan modal, dan saham delisting dari bursa. Persentase pemilikan saham. Persentase pemilikan saham merupakan persentase jumlah lembar saham yang dimiliki oleh seorang investor dibandingkan dengan jumlah lembar saham yang beredar. Persentase pemilikan dan metode pencatatannya adalah sebagai berikut. Kurang dari 20%, 20% sampai dengan 50%, dan lebih dari 50%. Persentase pemilikan kurang dari 20%. Persentase pemilikan kurang dari 20%, jurnal yang dibuat untuk mencatat investasi saham yang dibeli secara tunai adalah sebagai berikut. Persentase pemilikan 20% sampai dengan 50%. Seperti halnya pada kepemilikan saham kurang dari 20%, saham dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti dibeli tunai, melalui tukar-menukar, atau dibeli secara lump sum.
Jurnal untuk mencatat pembelian saham secara tunai adalah sebagai berikut. Sedangkan pada persentase pemilikan 20% sampai dengan 50% jika investor memperoleh laba, didapat jurnal investasi saham pada pendapatan investasi. Apabila investor menderita rugi, didapat jurnal rugi investasi saham pada investasi saham. Sedangkan investor yang memiliki saham 20% sampai dengan 50% akan mencatat dividen yang diterimanya sebagai pengurang rekening investasi saham dengan jurnal kas pada investasi saham. Video pembelajaran mengenai pertemuan 9 yaitu investasi saham. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.